Halo netizen, kita ketemu lagi di RAB Podcast. RAB Podcast memang menyajikan update informasi yang diperlukan oleh masyarakat, sosial, budaya, pariwisata, hukum, kriminal. Tetapi tentu kita akan pilah-pilah sesuai dengan apa yang sedang diminati oleh masyarakat, apa yang sedang menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Kita bergembira hari ini dapat menerima seseorang tokoh masyarakat sekaligus juga praktisi pariwisata, pengurus himpunan organisasi pariwisata. Beliau adalah Bapak Agung Ray Suryawijaya, Ray. ARS. Selamat datang di RAB Podcast, Pak Ray. Selamat. Kita akan berbincang tentang update pariwisata Bali karena beliau jabatannya adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Badung. Kemudian juga beliau adalah konsul negara Hungaria di Bali, betul Pak Re? Iya. Beliau juga wakil ketua BPD PHRI Bali, banyak sekali jabatannya, tetapi itu yang sangat penting. Dan tentu saja beliau adalah ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung. Pak Re, pariwisata tentu saja selalu diinginkan oleh masyarakat Bali, apalagi Badung khususnya, untuk tetap eksis sebagai salah satu sumber mata pencaharian mereka, baik itu di skala tingkat tinggi, menengah, dan bawah. Kita ingin mendapatkan gambaran update pariwisata Bali kekinian. Silakan Pak Re. Ya baik, terima kasih Pak Adi, sahabat lama saya, senior dan mentor. Jadi ini saya pertama sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya berterima kasih ya diundang ke podcast RAB. Jadi sore hari ini dan salam buat semua netizen daripada podcast RAB ini. Jadi kalau kita bicara tentang topiknya hari ini adalah tentang pariwisata ya, tentu banyak dinamika yang ada ya. Jadi kita lihat sendiri betul apa yang dikatakan tadi untuk pariwisata Bali. Kita lihat nih ada 4,4 juta penduduk Bali, hampir 1,2 jutanya kerja di sektor pariwisata. Ya. Tuh. Ya kalau dibilang penyangga ekonomi ini yes. Kalau tidak salah itu ya. Jadi hampir 60%. Itu 60%. Dan ke skop yang di Kabupaten Legi kalau bicara tentang Badung 80% lebih. Ya. Itu yang terjadi. Nah ini ibaratnya pariwisata ini adalah ayam yang bertelur emas. Kita harus pelihara dengan baik. Betul. Nah pariwisata apa yang kita wujudkan di Bali yang kita ingin bangun ini? Jadi sesuai dengan Pergub. Jadi Provinsi Bali sudah mencanangkan kayak kita harus bangun pariwisata berbasis budaya, jadi berkualitas dan bermartabat. Nah, ini gampang diucapkan, Ya. Tetapi namun untuk pelaksanaannya agak sulit nih Pak Adi dengan fenomena yang sekarang ini ya. ya, kira-kira sulit itu kenapa? Sebelumnya saya ingin berikan gambaran juga sedikit kenapa sulitnya ya. Kita harus tahu apa itu quality tourism atau pariwisata berkualitas dan apa itu yang bermartabat. Ada juga orang menyebut lagi sustainable tourism. Ya, itu pariwisata yang berkelanjutan. Ya, quality and sustainable tourism. Itu yang terjadi. Makanya ini udah ada aturannya semuanya, sudah ada semua. Tapi sudah berjalan nggak? Ya baru 30% ya berjalan aturan itu. Dan harus perlu terus disosialisasikan. Nah, podcast seperti inilah untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya peran pariwisata ini sungguh sangat luar biasa ya untuk Bali. Nah itu yang harus jadi. Nah sebagai gambaran, pemerintah Provinsi Bali mentargetkan kunjungan wisatawan internasional 6,5 juta Tahun ini. tahun 2025, dan untuk domestik 10,5 juta. Jadi 6,5 juta hanya asing. Ya, 6,5 juta asing, international tourist. Ya.
Saat ini ada 55 direct flight ke Bali. Jadi 12-nya domestik, 43-nya internasional. Ya. Yang Jadi itu memberikan penerbangan langsung. penerbangan langsung, direct flight. Itu yang terjadi karena saya tiap monitor terus perkembangan pariwisata. Dan saat ini kunjungan internasionalnya masih bagus, stabil. Kalau kita lihat dari perspektif kunjungan wisatawan yang ke Bali ini masih stabil ya. Mulai bulan Juni itu ada peningkatan, Juni, Juli, Agustus. Ya. Berapa kira-kira dicapai? Ya, saya prediksikan sampai akhir Agustus besok, perkiraan saya sekitar 4,6 juta. Jadinya kalau nanti ada tertinggal September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Ya, saya optimis kita akan bisa mencapai target ini. Asal Bali ini perlu dijaga. Ya, adalah keamanannya. Ya. Selama situasi dan kondisi Bali ini aman, pasti bisa terjaga. Makanya Bali ini harus real Bali. Apa itu real Bali? Ya, Bali itu bersih. Jadi itu aman, lestari, indah. Itu harus kita keep, stay like that gitu. Kalau kita bisa melakukan itu, saya yakin Bali tourism could be exist. Dan juga yang penting lagi, as long as Balinese people could maintain a tradition and culture. Ya. Itu yang nih, karena dari hasil riset kita, 65% tuh they come to Bali want to see our culture. Ya. Jadi 30%-nya baru nature, alamnya. jadi sudah 5% tepat, man-made. Pariwisata Bali itu adalah pariwisata berbasis budaya. Budaya itu definitely harus. Ya, itulah membuat diferensiasi perbedaan daripada daerah tujuan pariwisata yang ada di luar Bali. Itu yang menandakan. Ya, oke lah Pak De. Kita bicara mengenai pariwisata budaya, tentu saja kita sudah memahami bahwa kita masyarakat Bali sudah seolah sehari-hari itu sudah bergelut dengan budaya ya. Langsung dan tidak langsung, ada upacara, ada kegiatan sosial. Tetapi di lain pihak kita kan juga harus memahami bahwa budaya kita ini juga tanda kutip bisa tergerus kalau kita tidak mampu menjaga. Dalam konteks ini menjaga budaya itu menurut Pak Are itu sebaiknya bagaimana? Kita orang Bali lah, kita orang yang bertempat tinggal di Bali ya, menjaga budaya ini supaya tetap menjadi taksu dari pariwisata Bali, taksu dari Bali itu sendiri. Iya, betul Pak Adi. Jadi kita ini era globalisasi ini kan pengaruhnya sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak pinter-pinter memilih, jadi kita bisa aja tergerus ya, dalam arus globalisasi ini. Ini harusnya. Bagaimana caranya? Ya kita lihat sumber adat istiadat dan budaya itu ada di desa, di desa-desa adat. Ini harus betul-betul diperkuat. Lebih spesifik banyak adat. Iya, banyak adatnya itu. Nah, itulah tokoh-tokoh yang ada di sana lebih harus mempunyai tanggung jawab moral, baik skalo dan niskalo di sana untuk menjaga adat dan tradisi kita dan budaya kita. Nah, maka dari itu saya usulkan ya PWA, pungutan wisatawan asing ini, kan gitu ya, atau foreign tourist levy, kerennya itu kan 150.000 per orang. Per sekali datang. Ya, per sekali datang. Kalau sekitar 6,5 juta kali 150.000 sudah ratusan cukup besar miliar. Ya mungkin hampir 1 T ya. Akan kalau semuanya terus nih. Inilah bantuan BKK ke desa-desa itu ditambah harusnya. Saat ini kan gubernur memberikan 300 juta per tahun. Per desa adat. Per desa adat, karena saya tahu kebetulan saya di Dalung, jadi pemucuk dan penayub di desa adat dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang masih dipakai itu. Ya saya terlibat langsung. Untuk apa itu? Pertama untuk melihara pawowongan, Parahyangan di Betaro. Kita ngupo piro itu ada namanya Kayangan Tigo, Desa Pusoh Dalem. Begitu ada sanak putro lagi. Kalau di dalam tuh sekitar 28 sanak putro. Itu di Parahyangan dia banyak menghabiskan dana. Kedua di Pawongan yang memberikan pelatihan, pemangku, ada macam-macam, terus anak-anak muda, ada menggambal dan segala macam. Dan yang ketiga
adalah menjaga pelemahan kita, melestarikan lingkungan kita, bikin jalan setapak dan segala macam ya. Itu yang terjadi, maka dari itu menurut saya sangat ideal sekali kalau itu dimasukkan untuk menambahkan itu gitulah. Itu yang tadi selain untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan kita. Nah, saat ini jadi jujur saya bilang komentar daripada wisatawan sekarang itu banyak juga yang negatif. Nah, jadi persoalan yang dihadapi sekarang saat ini ada 4 major problemnya ya. Pertama adalah kemacetan. Tuh. Kedua adalah infrastruktur. Ketiga adalah kebersihan. Udah darurat sampah ya. Badung, Bali, Gianyar dan tambahnya itu Sarbagitanya atau Sarbagia atau Sarbagita sudah hidup. Itu yang harus diatasi. Keempat adalah keamanan. Ini harus betul-betul serius. Dan saya apresiasi Pak Bupati Badung mau mendengarkan masukan kita bahwa beliau fokus saat ini 3 tahun ke depan ya. Jadi mulai beliau jadi bupati punya strong komitmen untuk satu adalah infrastruktur. Pembebasan JLS di Kuta Selatan sudah dilakukan ratusan miliar. Begitu juga antara Badung dan Denpasar. Bahkan saya mendapat informasi Pemda Badung sekarang mencari dana dari pinjaman. Ya, betul. Ya, untuk memperbaiki infrastruktur itu betul bagus itu. Karena kalau enggak estulit, kalau nunggu dari masukan dulu kan, yang penting pinjam dulu dan kita pasti bisa bayar selama ada masukan ini. Ya, ini kan begini Pak. Ini kan sebuah komitmen ya seorang kepala daerah, Bupati Badung. Ya tentu saja masyarakat juga harus memahami bahwa tidak saja pemerintah yang bisa berbuat eksekutif dan legislatif, kita tentu juga masyarakat bagaimana mengedukasi masyarakat ketika infrastruktur sudah terwujud, ya kita harus taat berlalu lintas, taat memanfaatkan sarana yang ada kan, menjaga kan begitu. Iya betul. Ya oleh karena itu menurut Pak Rey sekarang ini dalam kondisi kemacetan di mana-mana, solusi yang paling bisa cepat untuk mengatasi kemacetan pertama adalah disiplin berlalu lintas. Ya ini kan juga termasuk pelanggaran orang-orang asing. Ya termasuk orang-orang asing, dan orang kita harus juga introspeksi juga, harus memberikan contoh. Nah kalau kita lihat di negara lain kan orang warga negara lain taat benar kan, disiplin. Sehingga tamu-tamu ikut. Itu disiplin. Ya itu satu hal yang kita lihat ditemui di lapangan. Nah, bule-bule yang di daerah ini, kenapa mereka tidak mau pakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Karena dilihat orang lokal juga tidak pakai. Look as local people, kita bilang itu. Mereka tidak pakai helm juga. Kenapa saya tidak ditilang? Kenapa kita ditilang? Itu yang terjadi, sehingga ada argumentasi antara petugas. Ini yang kesulitannya. Kita harus memberikan contoh dan menjadi contoh. Itu loh, itu satu. Soal kebersihan juga, jangan buang sampah. Kita harus memberikan contoh dan menjadi contoh. Harus didik mulai anak-anak TK lah, harus membiasakan diri untuk hidup bersih. Maka dari itu yang harus disiplin nomor 1 untuk berlalu lintas, disiplin untuk aturan-aturan, taat aturan juga, jangan melanggar. Itu yang terjadi. Karena kita tahu bahwa kesulitan di sini begitu adanya meningkatnya bisnis pariwisata itu kan banyak yang ada punya penginapan, punya restoran, punya warung kan tidak menyediakan parkir yang cukup. Maka dari itu sering diparkir di jalan pegawainya dan segala macam. Maka dari itu harus kita sebagai pengusaha juga harus taat, harus tertib juga memikirkan hal itu. Tapi ada solusi yang baik menurut saya ya. Jika tatkala ada tanah-tanah kosong, sebaiknya pemerintah mau di sana memanfaatkan menyewa. Kemudian buatkan tempat parkir yang bertingkat. Ya misalnya ada di daerah Seminyak, Limaro, buatlah parkir bertingkat. Kemudian diserahkan ke desa adat. Desa adat kan sudah punya BUMDes, punya BUBDA pengelolaannya itu. Manajemen tentu manajemen yang profesional. Jadi keuntungannya itu berapa persen ke desa adat, berapa persen ke manajemen, dan berapa persen ke Pemkab, karena Pemkab juga mengeluarkan di sini. Yaitu kita berikan pancing kepada desa adat itu, sehingga desa adat juga punya sumber-sumber pendapatan selain LPD kan gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Ya, oke lah. Sekarang
bagaimanapun kita tidak perlu berkecil hati, tidak ada istilah terlambat untuk membenahi Bali ini, karena ke depan Bali akan tersaingi oleh destinasi wisata yang bertaraf internasional. Semua negara-negara berlomba-lomba untuk memajukan pariwisata mereka, Pare, kan gitu ya? Iya, betul. Ya, kita Bali meskipun kecil, tetapi kita masih tetap menjadi yang nomor satu lah. Kalau kita baca-baca di komen-komen orang asing, komen-komen LSM di luar negeri itu masih diperhitungkan Bali ini. Ya, menjaga Bali ini seperti tadi kan selain budaya, kemudian bagaimana kita berperilaku sebagai warga negara untuk menjadi contoh yang baik. Nah, ini masalah wisatawan yang mungkin sering kita mendapatkan keluhan atau sorotan negatif dari masyarakat, seolah-olah wisatawan itu bebas melakukan bisnis mereka di sini. Seolah-olah mereka juga mengambil porsi dari UMKM ini, Pak. Iya, betul Pak Adi ya. Pertama saya koreksi sedikit ya. Bali memang 2 kali berturut-turut menjadi the best tourism destination island in the world. Mengalahkan Paris dan London. Itu di tahun 2020-2021. Tapi sekarang 2003 dikalahkan oleh saat ini tahun ini dikalahkan oleh Dubai. Itu yang Dubai sekarang naik ke dia peringkatnya karena di Dubai sangat bagus, terjaga, aman, nyaman, seperti di Bali waktu dulu ya. Ditinggalkan barang kita tertinggal aja aman. Itu yang terjadi. Itu kita koreksi. Kita sekarang nomor 3 Pak Adi. Kita sayangkan karena banyaknya keluhan-keluhan seperti misalnya dari situs pelaku perjalanan wisata itu seperti Fodors bilang Bali over tourism. Itu dan terus dia bilang kemacetannya tidak masuk akal. Itu yang bilang. Nah, inilah harus direspon dengan concrete action Pak Adi. Tidak hanya bisa wacana atau retorika politik saja. Harus kita lakukan concrete action, tidak NATO saja. Ini bagus ini. Jadi apa yang kita harus lakukan koreksi buat kita karena Bali ini kan satu provinsi. Mereka itu negara ya. Kita berbanding provinsi dengan satu negara. Itu yang terjadi. Tapi bagaimanapun karena kita tahu bahwa kita sangat-sangat tergantung dengan penghasilan dari sektor pariwisata harus kita benahi. Bali is depend very much on tourism sector income. We have to improve in term of infrastructure, traffic, cleanliness, security itu harus segera dilakukan. Nah, inilah kita harus sadar. Nah, tadi pertanyaannya mengenai banyak orang-orang asing dan berbisnis dan yang ada yang legal, ada yang juga ilegal. Kalkulnya betul itu ada oknum-oknum orang asing WNA yang berbisnis seperti itu. Nah, saya kebetulan selain ketua PRI dan juga konsul negara Hongaria, tentu ada warga negara Hongaria yang tinggal di Bali juga ada yang melakukan itu. Ya kita langsung deportasi dan tindak tegas. Nah, perlu saat itu memang betul Pak Dik. Ketika pasca pandemi gitu, kita betul buka Bali itu kerannya tuh. Come to Bali, walk from Bali. Programnya kan banyak. Hanya saat ini kita this is the right time untuk review ya, selektif untuk, menseleksi. Jadi untuk itu dan harus dengan sangat baik. Banyak harus mendengarkan. Nah, contoh ini, mereka pengusaha asing bisa membuka. Jadi warga negara asing bisa membuka usaha dengan hanya modal buka PMA dengan hanya modal 10 miliar. Nah, coba pikir. Kan jelas bersaing dengan kita dong. Kenapa kita tidak? Saya telah mengusulkan agar direview. Kalau orang asing membuka usaha, minimal yang kecil itu 100 miliar, yang menengah 500 miliar, yang golongan atas 1 triliun. Sehingga yang 10 miliar, 20 miliar ini biarkan kesempatan orang-orang lokal. Karena kalau kita kasih kesempatan orang asing dengan 10 miliar, dia sewa beberapa villa orang-orang lokal. Porsinya udah habis. Dia yang memanage, dia jual online. Kita
ya jual online, kemudian paymentnya masuk ke rekeningnya mereka yang ada di luar negeri, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita penonton. Iya, itu yang terjadi. Persaingan tidak sehat, kemudian mereka tidak bayar pajak. Tetapi apa sudah ada regulasinya mengenai modal harus sekian? Kan belum ada regulasinya. Sudah ada, sana 10 miliar. Nah, tapi ini yang harus direview. Ya. Kita kepala daerah harus punya program inovatif untuk memproteksi pengusaha-pengusaha lokal. Ya. Harus diajukan review nih, nggak bener ini. Coba kalau dia benar berusaha, orang tanah aja harganya 1,5 miliar sampai 2 miliar tanah ini, kalau dia hanya 10 miliar PMA udah ya kan. Akhirnya dia pinter dia nyewa-nyewa aja berapa villa, kemudian dia jual OTA, online travel agent atau Airbnb saat ini yang lagi ngetren. Itu yang lagi. Kemudian keuntungannya udah masuk kantong dia, kaya dia boleh itu sekarang ini. Ya kita tidak iri, cuman kita harus atur bersaing dengan kita sebagai orang lokal, pengusaha lokal yang taat membayar pajak. Nah, itu yang terjadi. Nah itu. Nah sekali lagi OSS juga kan. Ini menyangkut perizinan. OSS kan gampang sekali sekarang. Udah langsung keluar NIB. Ya, nomor izin berusaha. Kemudian harus diikuti dengan IMB ya. Jadi IMB kemudian ada harus izin operasional kan ada kalau tidak bisa IMB ya harus ada SLF ya, sertifikat layak fungsi dan segala macam, dan itu yang harus juga yang selalu paling penting juga punya NPWPD. Jadi dia wajib membayar. Ini kan saya sudah sarankan ke Pak Bupati Badung. Daripada kita menaikkan pajak PBB P2-nya untuk Badung sampai ribuan persen, lebih baik kita kasih itu dan saya bisa memberikan solusi untuk meningkatkan pajak itu. Caranya gimana? Kerjasama dengan Airbnb. Nah, Airbnb ini kerjasama. Airbnb punya listing 69.000, tapi yang aktif 38.800 sekian. Per listing revenue-nya dia 305 juta per tahun. Nah, karena saya udah punya datanya dan saya sudah melakukan kajian dengan teman-teman. Nah itu bayangkan kalau 305 juta per tahun per listing kali 38.800 listing itu aktif, ya? Sampai 11,8 triliun itu loh, hampir 12 triliun itu. Nah ambil 10% aja dari 11 triliun udah 1,1 triliun kan? Itu kita lulus itu. Dan mungkin ada 10-20% yang ada izinnya, NPWD-nya. Tapi yang banyak yang punya orang asing yang dia sewa kepada dari orang-orang lokal kan. Itu yang terjadi. Maka dari itu jangan sampai itu. Enak sekali dia. Kalau kita berusaha di luar negeri susahnya setengah mati kan. Itu kita aturannya. Itu yang harus diperketat. Saya kira ini terobosan yang bagus nih Pak Rey. Jadi daripada kita membebani masyarakat kita untuk menaikkan pajak. Ini akan beban besar buat kita. Akhirnya mendorong mereka untuk menjual karena tidak bisa membayar pajak. Lahan itu yang kita khawatirkan gitu, jangan sampai berpindah tangan ke pihak luar. Itu. Tetapi Pak Raib selaku Ketua PRI Badung pernah sudah bicara dengan eksekutif ini. Ya, kita ada usulkan. Ini perlu didorong Pak Raib. Ya, kita dorong. Kita ada kasih tahu Pak Sekda, kita rapat dengan beliau dan juga Pak Bupati kita usulkan. Nah, kita akan segera tindak lanjut. Bahwa ini kan sumber pendapatan yang luar biasa. Potensi kan? Potensi dan pasti bisa itu dan gampang. Airbnb pasti menurut. Karena kenapa saya punya referensi? Thailand sudah menerapkan. Thailand. Iya, Airbnb. Dia kenakan. Walaupun dia jual di luar negeri pakai OTA atau apa, dia kenakan. Iya. Itu yang terjadi. Itu yang perlu ditiru itu karena sistem harus. Sistem itu sudah memungkinkan untuk kita untuk menambah pendapatan dari objek itu kan. Begitu kerjasama dengan Airbnb, artinya berapa harganya yang mereka jual, 10% tax-nya langsung masuk ke lifetime, bisa masuk ke kas daerah. Itu berapa ke listing, berapa untuk ke manajemen kan gitu ya.
sudah ada pasti porsi-porsi itu Iya, hanya kita income. kenakannya 10%. Iya. 10% kali sekian ribu listing itu kan sangat luar biasa Pak Adi. Itu hitungan saya 1,2 triliun, katakanlah di Badung kita sampai bisa meningkatkan pendapatan PAD-nya dari PAR itu bisa sampai 800 miliar, katakanlah itu. Saya berani garansi untuk itu. Ya, oke lah, itu berita yang bagi kita itu sangat menggembirakan kalau itu memang bisa terjadi nanti kan. Ya memang perlu proses dan perlu effort dari semua pihak kan. Dalam hal ini karena pajak itu adalah di samping revenue kita dapat, pajak kita dapat, kita akan punya database dari dia. Berapa sih sesungguhnya gitu. Daripada kita buat SK bupati untuk buat tim lagi turun, dia melakukan survei turun, berapa lama akan perlu waktu. Satu itu. Kedua, ketika dia survei ada kendala di lapangan. Timnya itu karena ownernya ada di luar negeri. Yang di sini adalah bukan housekeepingnya aja, staffnya saja. Decision maker ya. Itu dia nggak punya data apa-apa. Dari dulu jadi rugi. Dari dulu kan pariwisata begitu. Kita shortcut aja sekarang. Trust me, jadi ini akan sangat bagus. Sudah singkat, kita shortcut ya, biayanya tidak ada biaya, efektif, dan kita dapat juga pemasukan bisa nambah hampir sampai 1 triliun. Kemudian kita dapat punya database dari mereka. Kan kita apa yang kita perlukan kan itu aja. Kita kalau dia masuk nanti kerjasama dengan Airbnb. Kalau ada yang Anda itu datanya tolong minta ya siapa nama ownernya. Kita bisa lihat sana. Alamatnya mana, ID-nya di mana, apa orang asing apa nih. Udah dapat data ya. Iya. Nggak perlu turun dong. Iya, betul. Kita mengerahkan seluruh aparat di desa. Potensi. Iya. Itulah pariwisata ya, sebenarnya banyak sekali. Dan mereka pasti jual Pak. Siapapun punya villa-villa itu mereka pasti jual online. Maka dari itu kita kan gampang sekali ngecek. Kalau kita lihat datanya sekarang pasti beda-beda Pak. Di dinas ada tidak sinkron. Dinas pariwisata berapa usaha ada di Badung? Nggak punya data pasti. Jadi perizinan berdasarkan izin. Dinas pariwisata berdasarkan laporan. Di pajak berdasarkan yang bayar pajak. Bukannya sudah integrated sistem itu? Itu yang masih kurang. Itu kurang maksimal dilakukan. Iya. Boro-boro ya koordinasi aja kurang ini lepas menurut saya. Itu mengenai potensi yang luar biasa sebenarnya untuk pemasukan ya khususnya Badung. Mari kita kan melihat sekarang dari sekian target 6,5 juta wisatawan asing ya. Asing. Sampai Agustus sudah tercapai hampir lebih dari 4,6 juta. Itu hampir 70% ya? Iya, sudah target ya, 60-an lebih lah. Tinggal 4 bulan kan? Iya, 4 bulan lagi. Kalau kita melihat asal negara mereka itu yang dominan ke Bali ini apa? Ya, masih kita negara masih Australia. Ya, kedua antara Cina dan India gini terus ya. India tergantung musimnya. India itu tapi kok saya di mana mereka tinggal kalau India itu? Oh, banyak. Termasuk di daerah kita banyak yang di Kuta Legian, Badung dan biasanya mereka di bintang 3, bintang 4. Oh iya. Iya. Yang middle ya. India kan sekarang dia begini, hampir menyamai penduduk Cina. Cina kan 1,5 miliar, kalau India 1,4 hampir, dan hampir sama. Dan sekarang mungkin udah sama deh. Dan kalau kita bicara kedatangan wisatawan asing khususnya ya, kemudian dengan keberadaan akomodasi yang dari dulu kita kan selalu memahami bahwa kita ini kelebihan supply ya daripada demand. Nah itu sekarang itu gimana itu perimbangannya Pak Rey antara supply demand itu, antara ketersediaan akomodasi baik villa, hotel, apapun namanya dengan kedatangan wisatawan ini. Bandung ya. Ya kita lihat ya pertumbuhan sarana akomodasi hampir 10% ya tiap tahun. Kita lihat saat ini. Saya prediksikan sudah melebihi 160.000 hotel room ada, baik yang star hotel, non-star, termasuk villa, pondok wisata, termasuk guest house itu, 160.000 lebih. Dan 71% ada di Kabupaten Badung. Oh, itu loh Pak Adi. Itu yang terjadi. Dan sekarang dominannya di Badung Selatan lagi ya? Ya, Badung Selatan. Maka dari itu kita lihat ya. Di satu sisi kok bilang ada Bali
katanya over tourism. Overtourism. Padahal demand-nya dan okupansi saat ini masih di antara 75%. Artinya masih Tapi ada yang mengatakan sudah 80%. kalau kita hitung per hotel itu case by case kan. Tapi kalau kita average regional okupansi Jadi rata-rata 75% dengan tingkat kunjungan 6,5 juta. Nah, itu yang terjadi. Berarti artinya kita masih punya room available 25%. Maka dari itu belum over Berarti tidak benar ya. Yang terjadi yang sebenarnya adalah concentrate tourism. Misalnya di satu area di daerah Canggu, Legian Kuta ini ya, itu termasuk concentrate tourism sehingga di sanalah terjadi kemacetan dan itu yang terjadi. Jadi di situ kan kelihatan penyebarannya tidak merata gitu ya. Itu yang terjadi. Itu tentu saja kita tidak bisa paksakan karena itu kan selera wisatawan ya. Iya, mereka yang milih mereka lebih senang yang crowded area. Gimana kita memaksakan mereka harus tinggal di mana di satu tempat. Ya, kalau ingin mengembangkan di daerah lain, maksud saya lebih bagus juga siapkan juga infrastrukturnya. Misalnya di Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, kan masih banyak peluang sebenarnya yang dibutuhkan investor itu ya. Itu yang terjadi. Iya. Pak Re, kita ini ternyata sudah cukup panjang juga bicara ini ya. Kita berada sekarang di akhir pembicaraan. Sedikit saja Pak Re. Kita minggu-minggu ini, hari ini bahkan masih terjadi kondisi yang secara keamanan tidak kondusif gitu ya, baik di pusat maupun bahkan sampai sekarang ke daerah-daerah. Kira-kira karena ini kita bicara pariwisata ya, pengaruhnya itu kan juga tentu saja memiliki aspek yang tidak baik. Kira-kira Pak Arya memahami gimana kondisi sekarang ini? Ya, kondisi saat ini kalau Bali masih terkontrol terkendali. Yang terjadi yang berat itu kan di Jakarta, Makassar, Bandung. Surabaya, itu yang terjadi. Nah, kita benarnya kalau demo itu kan memang dilindungi undang-undang. Tapi yang penting jangan anarkis. Betul. Itu aja. Nah, khususnya untuk Semeton Bali atau orang yang tinggal di Bali harus tetap menjaga kondusivitas daripada Kamtibnas yang ada di Bali. Karena kenapa demikian? Karena Bali ini sangat riskan. Kita menginginkan wisatawan datang, ya kita harus memberi jaminan keamanan kepada wisatawan itu. Kalau tidak aman, siapa mau datang? Itu yang akan terjadi. Justru kita akan shoot back diri kita sendiri. Itu yang harus ini kan. Ingat, Bali tidak punya tambang emas, tidak punya tambang minyak, tidak punya tambang batu bara, nikel, uranium, nggak punya. Hasil hutan juga nggak punya. Yang kita satu-satunya kita andalkan menjadi penyangga utama ekonomi kita, leading sektor perekonomian kita adalah pariwisata. Ini harus kita buat senyaman mungkin dan harus kita harus kesadaran kolektif semuanya untuk menjaga ini sekondusif mungkin ya. Itu yang harus dijagakan. Kalau Bali aman, saya yakin pariwisata dan saya optimis apa yang kita targetkan di tahun 2025 ini akan tercapai. Oke, saya kira Pak Rey banyak sudah kita bicara mengenai pariwisata dan prospek ke depan. Tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan pendapatan bagi pemerintah, bagi masyarakat dengan melakukan terobosan-terobosan yang inovatif. Pak Rey, terima kasih sudah bicara banyak dengan di RAB Podcast ini. Ini episode pertama. Jangan sungkan-sungkan lagi nanti kalau saya undang. Kita buat berlanjut lah. Karena pariwisata ini kan berlanjut dan harus kita jaga bersama. Suksmo. Terima kasih sama-sama. Demikian netizen. Atas perhatiannya saya sampaikan ucapan terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like supaya RAB Podcast bisa eksistensinya terjaga dengan mutu atau kualitas yang lebih baik di sepanjang masa untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.